Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Salma. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kasus krisis manajemen dan restrukturisasi organisasi pada perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional yang berdiri sejak tahun 1949. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan dan struktur organisasi yang cukup kompleks, mulai dari direktur utama hingga berbagai rektorat seperti keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Garuda Indonesia mengalami krisis manajemen yang cukup serius. Beberapa masalah yang muncul antara lain tingginya utang, efisiensi operasional yang rendah, serta penurunan layanan. Masalah ini membuat perusahaan berada dalam kondisi yang kritis. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Ditemukan beberapa masalah manajemen seperti perencanaan bisnis yang tidak realistis, struktur organisasi yang terlalu gemuk, pengawasan keuangan yang lemah, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini kalau kita analisis berdasarkan fungsi manajemen menurut George, yang pertama itu planning. Nah, di sini kita bisa melihat perencanaan pendapatan terlalu optimis. Yang kedua, organizing, yaitu struktur organisasi yang kurang efisien. Di sini ada analisis lanjutan. Yang ketiganya itu actuating. Di sini kita bisa melihat bahwa komunikasi pimpinan dan karyawan itu kurang efektif. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Ditemukan bahwa pengawasan dan audit internal belum optimal. Dari sini terlihat bahwa semua fungsi manajemen mengalami kelemahan. Nah, di sini terdapat dampak krisis terhadap organisasi. Yang pertama itu pemutusan hubungan kerja, restrukturisasi besar-besaran, penurunan kualitas layanan, ketidakpastian karyawan, bahkan penurunan kepercayaan stakeholder. Nah, di sini ada langkah perbaikan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu restrukturisasi utang. Yang kedua, revisi rencana bisnis. Yang ketiga, pengurangan armada dan rute tidak produktif. Yang keempat, perampingan organisasi. Yang kelima, reformasi manajemen. Nah, solusi berdasarkan teori. Yang pertama itu pendekatan manajemen modern. Manajemen yang berbasis kinerja KPI, Good Corporate Governance, Lean Management, Participative Leadership. Lalu ada penguatan HRM, pelatihan manajerial, peningkatan budaya kinerja, bahkan sistem reward berbasis kinerja. Oke. Nah, di sini ada hasil yang diharapkan. Dengan langkah-langkah tersebut, Garuda Indonesia diharapkan dapat kembali stabil, mau itu di dalam stabilitas keuangan, ya, lebih efisien dan memiliki manajemen yang lebih transparan. Bahkan hasil yang diharapkannya itu meningkatkan kepercayaan publik.
Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari kasus Garuda Indonesia. Yang pertama itu pentingnya perencanaan realistis. Yang kedua, transparansi dalam pengelolaan. Yang ketiga, pengawasan ketat keuangan. Yang keempat, kepemimpinan visioner. Dan yang terakhir itu adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi kesimpulannya, krisis Garuda Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan manajemen dapat mengancam keberlangsungan organisasi. Dengan penerapan teori manajemen modern dan kepemimpinan yang efektif, perusahaan mampu melakukan transformasi menuju perbaikan. Dan dari kasus Garuda Indonesia, kita belajar bahwa manajemen yang lemah bisa mengancam keberlangsungan organisasi. Namun dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan efektif, perusahaan bisa bangkit. Dan manajemen yang baik bukan hanya soal mengatur, tetapi membangun masa depan organisasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.